Jamaah Masjid Raya Al-Jabar Kota Bandung yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada saat atau kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan yang tak terhingga dan sangat istimewa kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan masih diberikan usia. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan derajat takwa dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan alam, yakni Habibana mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan tak lupa kepada umatnya. Mudah-mudahan kita khususnya berkumpul di Masjid Raya Al-Jabar ini menjadi umat terbaik pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma kelak di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang saya muliakan, salah satu idola kita, best of the best, my prophet, orang terbaik, manusia unggul, paling unggul, Imamul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, penutup para nabi dan rasul, tiada lain tiada bukan, yakni Habibana mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah salah satu Habibullah, kekasih Allah yang mendapatkan gelar cindramata kehormatan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang paling unggul dikarenakan mempunyai tingkat derajat takwa tertinggi dan pelopor kesolehan yang paling hebat. Bahkan diakui kehebatannya bukan hanya oleh orang Islam saja, tapi diakui oleh orang non-Muslim yang bernama Michael Hart dalam bukunya 100 Ranking of the Most Influential, 100 tokoh yang paling berpengaruh di muka bumi, dibandingkan dengan para nabi, dibandingkan dengan para rasul, dibandingkan dengan cendekiawan muslim non-muslim. Nabi Muhammad, nabi kita, menduduki peringkat pertama sebagai nabi yang paling istimewa, nabi yang paling hebat, yakni diakui 100 tokoh yang paling berpengaruh oleh Michael Hart. Diakui Nabi Muhammad menduduki peringkat manusia tersoleh, manusia terhebat. Lalu apa sih yang namanya soleh itu? Menurut istilah, arti daripada kata soleh itu adalah al-qaim bihukukillah wa hukukir rasul. Cita-cita kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertebal keimanan dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain tiada bukan adalah ingin menjadi manusia pilihan Allah, diantaranya ingin menjadi orang soleh. Soleh itu adalah al-qaim bihukukillah wa hukukir rasul, orang yang senantiasa melaksanakan, menegakkan hak-hak Allah dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita coba merenungi apa itu yang namanya soleh dan bagaimana kriteria-kriteria menjadi soleh pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali karramallahu ta'ala, pernah berkata dalam makalahnya, laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum salihina, al-qana'atu bil jahli wal hirsu 'ala dunya wasyuhu bil fadli
warriya'u fil amal wal i'jabu fir ra'yi. Sayyidina Ali, sahabat Khulafaur Rasyidin, suatu ketika pernah berkata dengan kata yang mulianya, dengan makalah yang sangat istimewa. Kalau seandainya tidak ada 5 perkara, maka pasti seluruh manusia akan menjadi orang-orang soleh pilihan Allah. Jadi kriteria soleh itu adalah dengan catatan tidak ada 5 sifat di satu manusia, tidak ada 5 karakter di satu pribadi manusia, yaitu insan yang namanya manusia. Yang pertama dinamakan soleh, bisa jadi orang soleh andai kata yang pertama tidak ada al-qanaatu bil jahli. Apa itu al-qanaatu bil jahli? Merasa cukup dengan kebodohan, merasa puas dengan adanya kebodohan. Dalam artian orang yang soleh itu terus-terusan menggali ilmu, mencari ilmu daripada para ulama warasatul anbiya, daripada kiai, daripada habaib, daripada ajengan, daripada asatid. Tidak ada puas, tidak ada hausnya untuk senantiasa mencari ilmu, menggali ilmu. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita pengen soleh tapi tidak dibarengi dengan mencari ilmu, tidak dibarengi dengan thalabul ilmi, tidak dibarengi dengan terus-terusan ta'allumil ilmi, maka sifat soleh mustahil bakal ada pada insan atau pada karakter manusia. Di antaranya syarat pengen soleh atau ingin menjadi pribadi soleh adalah senantiasa terus menerus, yaitu dibarengi dengan mencari ilmu tanpa henti sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bersabda, "Man ta'allama ilman, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nas, u'tiyalahu sawabu sab'ina nabiyya." Kalau kata santri, man itu termasuk syagul umum. Dalam kitab filosof Alfiyah, wa man wa ma wa al tusawi madukir wa hakada inda tayyin suhir. Barang siapa orang, umum, siapa orang baligh punya akal mulai dari kecil, ta'allum, ngereyeh, terus menerus mengkaji ilmu, maka ganjarannya luar biasa, akan dikasih 70 pahala nabi, 70 nabi untuk orang yang senantiasa mencari ilmu. Maka ulama besar Pangarsa Buya Dimyati Cidahu almarhum al-maghfurlah suatu ketika pernah berkata, torekat di akhir zaman tidak ada yang lebih baik daripada istighal bil ulumi syar'iyyah. Tidak ada yang lebih baik daripada terus-terusan menyibukkan diri dengan mencari ilmu. Ilmu untuk santri ada yang namanya 12 fan. Apakah itu fan Arab, fan Nahu, fan Sharab, fan Bilaghah, fan Bayan, fan Mantiq, lalu dibarengi dengan Al-Quran, dengan hadis. Masih banyak ilmu-ilmu yang harus kita kaji. Maka untuk menjadi soleh tidak cukup dengan hanya satu ilmu, tidak cukup dengan 1 tahun kita mencari ilmu, tidak cukup dengan waktu yang terbatas, tapi kita terus mengkaji supaya soleh senantiasa, yaitu disandingi dengan adanya ilmu pengetahuan, yakni ilmu agama. Kenapa? Sebab hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang dikasihi ilmu oleh Allah dengan orang-orang yang tidak dikasih ilmu oleh Allah? Yakin beda sama sekali. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa terus-terusan menggapai mencari ilmu. Dan Allah akan merendahkan derajat orang-orang yang berhenti mencari ilmu. Sehingga suatu ketika ada makalah yang luar biasa, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya wa alimin bil akhirah, jahilin bil akhirah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yubghidu, sangat amat benci, sangat amat banget marah kepada orang yang senantiasa alim terhadap dunia tapi bodoh terhadap akhirat. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang yang senantiasa al-qanaatu bil jahli, yaitu bukan termasuk golongan orang yang senantiasa merasa puas atau merasa cukup dengan kebodohan, berhenti mencari ilmu.
Yang namanya ngaji itu adalah minal mahdi ilal lahdi, yaitu dari mulai buayan sampai liang lahat. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang senantiasa mencintai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak berhenti kita mengkaji ilmu, baik dari majelis-majelis ke para ustadz asatid, para ajengan, para kiai di masing-masing qaryah atau masing-masing daerah, masing-masing tempat, masing-masing masjid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, kriteria soleh tidak akan melekat pada seseorang kecuali yaitu menghilangkan hirsu ala dunia. Yang ketiga adalah asyuhu bil fadli. Yang kedua, yang ketiga ini satu sama lain saling berkesinambungan, ada korelasinya. Mana? Yang kedua, kalau mau soleh jangan terlalu tamak terhadap dunia. Jangan terlalu rakus terhadap dunia. Jangan terlalu kasangsrem karena dunia. Jangan terlalu hubbud dunia karahiyatul maut. Sebagaimana itu adalah yaitu penyakit wahan, cinta terhadap dunia, benci terhadap kematian. Bagaimana untuk mengatasinya? Simpanlah dunia, simpanlah harta, simpanlah duniawi bukan dalam hati kita, tapi simpan dalam tas kita. Tapi hati kita tetap kita ingin mencari menggapai dunia Allah, yakni tujuan kita adalah akhirat. Sebab apa? Dunia itu adalah hina, ad-dunya jifah. Dunia itu adalah bangkai, bagaikan bangkai. Bukan berarti kita itu tidak boleh kasab atau ikhtiar atau usaha di dunia. Maksudnya jangan sampai dengan adanya kita mencari harta atau dengan kita mencari dunia, gemerlapnya dunia, jabatan dan sebagainya, sampai melupakan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai melupakan diri kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu adalah salah satu untuk menghilangkan keberkahan hidup kita. Sehingga di dalam doa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Kenapa di dalam rizki Allah menyuruh kepada kita, Rasulullah mencontohkan kepada kita, ulama memberikan contoh kepada kita. Kenapa tidak pengen banyak? Kenapa barokatan fil rizki? Oh, berarti dunia itu carinya adalah keberkahan, harta itu carinya adalah keberkahan. Lamun cek Sunda teh mah saeutik mahi loba aya leuwihna. Nah itu jangan sampai dengan adanya kita mencari rizki, mencari harta, atau kita mencari dunia dan lain sebagainya, jangan sampai hati kita terpaut dengan dunia semata, sebab dunia akan ditinggalkan. Gimana caranya? Adalah dengan cara sering-seringlah kita mengkaji ilmu, sering-seringlah kita bermujalasah dengan orang-orang soleh, sering-seringlah kita tadkiratul maut, yaitu mengingat-ingat mati. Kenapa? Sebab dunia mah eta mah tinggal keuneun. Kita itu harus mikir bawaeun, jangan mikir tinggal keuneun. Kita itu harus mikir pihartieun, jangan sampai mikir pitaieun. Itu kalau istilah Sunda. Jadi kita itu harus mikir bawaeun, ulah sok mikir tinggal keuneun. Dunia mah tinggal keuneun, bawaeunana akhirat. Dunia mah pitaieun, pihartieunana ibadah. Tergantung niat kita. Kalau misalnya kita mencari dunia tujuannya adalah untuk syiar agama, luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaan kepada kita, menitipkan hartanya kepada kita, harta dari Allah kepada kita, yaitu kita jalurkan, kita salurkan kepada orang-orang yang berhak, kita wakafkan ke masjid, kita kasih ke orang-orang yatim, kita sedekah sebagai tatalul bala, maka itu adalah dunia yang bernilai akhirat. Bagaimana niat kita? Al-umur bimaqasidiha. Ada dunia bernilai akhirat dan ada akhirat bernilai dunia. Tergantung niat kita. Mudah-mudahan kita hidup di dunia tidak menjadi golongan al-hirsu ala dunia, supaya kita bisa menjadi golongan orang yang soleh. Walaupun memang sangat sulit menjadi orang yang soleh, tapi mudah-mudahan berkahnya kita berjamaah subuh, berkahnya kita berdoa bersama-sama,
berkahnya kita silaturahmi mudah-mudahan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati kita, senantiasa kita percaya kepada Allah bahwa hakikatnya dunia itu adalah sesuatu yang bakal ditinggalkan oleh kita, yang akan dibawa oleh kita adalah amal soleh kita dan kita menjadi orang yang soleh. Lalu yang ketiga yang berkesinambungan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada orang-orang, kepada manusia-manusia, baik pangkat apapun, baik usianya atau istilahnya jenis bangsa apapun, ketika terlena terhadap dunia maka ada yang namanya syuhu bil fadli, yaitu bakhil, punya sifat yaitu kikir yang harus kita jauhkan. Mudah-mudahan menjadi wasilah dengan adanya kita ikut pengajian, dengan adanya kita sering berjamaah subuh, mengingat bahwasannya tidak ada yang lebih daripada ibadah. Di antaranya sholat subuh, sholat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diperlihatkan supaya manusia fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dijauhkan daripada sifat kikir, sebab kikir itu adalah al-bakhilu aduwullah. Orang bakhil itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang dermawan adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya yang keempat itu adalah warriya'u fil amal. Di antaranya kriteria yang menghalangi kesolehan itu adalah riya dalam amal. Ingin terpuji, ingin dipuja, ingin disanjung-sanjung ketika beramal. Cirinya adalah orang yang riya terhadap amal atau amal ibadah kita, yakni ingin senantiasa dilihat oleh orang lain. Ketika tidak ada orang lain maka semangatnya jadi rendah. Ketika tidak ada orang lain maka tingkat ibadahnya menjadi minim. Maka jauhkanlah sifat riya dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mempermudah kita menjadi golongan orang-orang yang soleh. Lalu yang kelima adalah wal i'jabu bir ra'yi, yaitu merasa uzub atau merasa hebat, merasa paling hebat dengan pendapat atau dengan pemikiran yang ada pada diri kita, yakni sifat sombong atau takabur. Mudah-mudahan 5 sifat ini dijauhkan daripada pribadi kita dan didekatkan terhadap lawannya sifat yang 5, yakni 1, kita dijauhkan daripada merasa cukup dengan kebodohan, didekatkan dengan merasa terus-terusan kurang, yakni ingin terus menggali ilmu. Yang kedua, al-hirsu ala dunia, tidak terlalu kiblat terhadap dunia, tapi kita senantiasa menjadikan dunia untuk bekal akhirat dan dunia sebagai fasilitas untuk semakin semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, kita dijauhkan daripada sifat kikir, didekatkan dengan yang namanya kita menjadi orang yang dermawan. Yang keempat, kita menjadi orang yang ikhlas, tidak dijadikan orang yang riya di dalam amal. Yang kelima, yaitu kita dijadikan orang yang senantiasa berkesinambungan, bersilaturahmi dengan orang-orang, tidak merasa takabur, tidak merasa sombong alias rendah hati, ya terus-terusan bekerja sama-sama bekerja dalam apapun hal kebaikan dan dijauhkan daripada merasa benar dengan pendapatnya sendiri. Sehingga ketika kita simpulkan untuk menjadi soleh itu adalah 4T. Yang pertama tutup, yang kedua tatap, yang ketiga titip, yang keempat tetap. Apa itu 4T? Yang pertama tutup. Untuk menjadi pribadi soleh kita belajar tutup aib dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Yang kedua tatap masa depan yang lebih indah yang bisa kita dapatkan. Titipkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melindungi kita dari setiap aib kemaksiatan yang muncul pada diri kita. Tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. 4T ini mudah-mudahan menjadi natijah atau menjadi konklusi, menjadi ringkasan, menjadi ikhtisar bahwasannya untuk menjadi soleh tutup, tatap, titip dan tetap. Tutup aib dan kemaksiatan, tatap masa depan, titipkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah senjatanya ibadah.
tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di penghujur tahun ini, di akhir tahun ini, maka harus ada bekal bagaimana hari sekarang harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Tahun yang akan datang harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita isi dengan penuh beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang senantiasa dijanjikan oleh Allah bersama orang takwa, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diantaranya selain 4T ada bekal makanan berupa buah-buahan untuk menjadi soleh. Yang pertama markisa, mari kita sabar. Yang kedua stroberi, selalu introspeksi, belajar rendah hati. Yang ketiga salak, selalu baik dalam bertindak. Yang keempat, siapkan buah jeruk, janganlah berbuat buruk. Yang kelima, pisang, pantang iri, sombong dan angkuh. Yang keenam, anggur, siapkan Anda gemar bersyukur. Yang ketujuh, makanlah buah melon, menolong orang lain. Yang kedelapan, tomat, tobat sebelum kiamat. Yang kesembilan, talas, tak ada kata malas. Yang ke-10 mentimun, menuntut ilmu, tidak banyak melamun. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dari mulai keterangan makalah Sayyidina Ali karramallahu taala wajhahu menjadi sebuah motivasi untuk kita menjadi pribadi yang soleh dan dipermudah menjadi orang-orang soleh, bukan merasa pribadi soleh. Sebab yang menilai soleh itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita. 5 kategori tidak ada pada diri kita, dijauhkan dari diri kita, dan kita menjadi pribadi unggul di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan manusia. Dan kita mudah-mudahan menjadi golongan-golongan orang-orang yang senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh, ma'as siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ketua LDNU Bandung Kulon dan pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyah Ar-Rahmah dalam kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, bisa silaturahmi dengan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak bisa banyak yang dapat saya sampaikan dikarenakan waktu yang terbatas. Mudah-mudahan walaupun sedikit, termasuk daripada kalam bilaghah ijaz, ma qalla labduhu wa kasura ma'nahu, mudah-mudahan walaupun sedikit lapadnya banyak maknanya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqomah. Sebab istiqomah, al-istiqomatu taglibu al-faqaramah. Istiqomah itu bisa mengalahkan 1000 keramah. Itu sangat luar biasa. Jadi lebih daripada 1000 keramat adalah istiqomah. Mudah-mudahan kita istiqomah berjamaah. Sebab diantaranya yang bisa meningkatkan derajat itu adalah yaitu naqlul aqdam ilal jamaah, yaitu kita senantiasa berbondong-bondong melaksanakan berjamaah salat, intidar salat ba'da salat. Nah, ada makalah daripada Sayyidina an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di antaranya 3 yang bisa menjadi kifarat dosa itu berjamaah. Terus al-wudu bis sabarat, wudu di dalam waktu yang sangat dingin, yaitu ketika tahajud atau ketika waktu subuh. Mudah-mudahan kita menjadi pejuang-pejuang subuh. Mudah-mudahan kita menjadi pejuang-pejuang, yakni pejuang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pejuang-pejuang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Pepatah mengatakan kalau pedang lukai tubuh masihkah ada harapan sembuh, kalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.